Hai kamu, selamat datang lagi di Queen of Pentacles Tarot. Kalau kamu menemukan video ini, coba jangan langsung pergi, karena bisa jadi ada sesuatu yang memang perlu kamu dengarkan hari ini. Terutama kalau belakangan ini, kamu merasa seperti ada orang yang memandangmu aneh, meremehkanmu, membicarakanmu, atau bahkan diam-diam menganggap energimu tidak sebaik yang terlihat dari luar. Dan justru disinilah menariknya. Karena dari energi yang muncul dalam pembacaan kali ini, ada sesuatu yang mungkin membuat seseorang cukup terkejut. Mereka mungkin sudah punya penilaian tertentu tentang kamu. Mereka mungkin mengira kamu membawa energi yang berat, punya banyak masalah, atau bahkan ada sesuatu yang negatif di sekelilingmu. Tapi ternyata, ketika energimu dilihat lebih dalam, auramu justru jauh lebih bersih dari yang mereka bayangkan. Sampai-sampai ada energi seperti seseorang yang tadinya merasa yakin dengan penilaiannya, kemudian justru dibuat kaget dengan apa yang dia lihat. Jadi, kalau akhir-akhir ini kamu merasa, kenapa ya orang ini seperti memperhatikanku? Kenapa sikapnya berubah? Kenapa rasanya ada yang menilai aku tanpa benar-benar mengenalku? Mungkin pembacaan ini akan terasa cukup relate untuk kamu. Dan sebelum kita masuk ke kartunya, aku juga sedang membuka personal reading dengan harga spesial. Untuk kamu yang memang sedang berada di fase penuh pertanyaan, sedang bingung dengan seseorang, penasaran dengan perasaan seseorang, atau punya situasi yang rasanya terlalu personal untuk dibahas di kolom komentar, kamu bisa langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di video ini. Cukup 35.000 untuk satu pertanyaan, dan promo ini hanya untuk 5 orang tercepat. Jadi kalau kamu merasa ada satu pertanyaan yang terus berputar di kepala kamu dan belum menemukan jawabannya, mungkin ini saatnya kamu mendapatkan pembacaan yang lebih personal dan lebih fokus pada energi kamu. Tapi sekarang, kita fokus dulu pada pembacaan kali ini. Dengarkan baik-baik setiap pesannya. Ambil bagian yang memang terasa nyambung dengan situasimu, dan jangan dipaksakan kalau memang tidak relate. Dan seperti biasa, aku ingin kamu ikut berpartisipasi di kolom komentar. Ceritakan sedikit apa yang sedang kamu rasakan, tuliskan inisial orang yang ada di pikiranmu, atau cukup tuliskan bagian dari pembacaan ini yang paling membuat kamu merasa, ini aku banget. Komentar kamu bukan hanya membantu aku mengetahui energi seperti apa yang sedang banyak dirasakan penonton, tetapi juga sangat membantu Queen of Pentacles Tarot berkembang lebih cepat. Semakin banyak kamu berkomentar, semakin besar juga dukungan yang kamu berikan untuk channel ini, supaya terus berkembang dan bisa menghadirkan lebih banyak pembacaan untuk kamu. Jadi jangan cuma nonton diam-diam. Ikut ngobrol sama aku di kolom komentar. Sekarang, kita lihat siapa sebenarnya yang kaget dengan auramu. Apa yang mereka pikirkan tentang kamu sebelumnya. Dan kenapa mereka akhirnya sadar bahwa kamu ternyata jauh lebih bersih, lebih kuat, dan lebih terlindungi dari yang mereka bayangkan. Kita mulai pembacaannya. Kartu pertama kita adalah Knight of Cups. Dan menurutku, Knight of Cups menjadi pembuka yang sangat menarik untuk tema ini. Karena kartu ini membawa energi seseorang yang mempunyai perasaan, empati, kelembutan, dan cara berhubungan dengan orang lain yang tidak selalu keras. Ketika kartu ini muncul pada posisi pertama, kesannya seperti ada seseorang yang awalnya mencoba memahami kamu dari luar. Mungkin selama ini ada beberapa cerita tentang kamu. Ada orang yang mengatakan kamu sulit ditebak, ada yang mengatakan kamu terlalu tenang, ada yang menilai kamu terlalu selektif, ada yang merasa kamu susah didekati. Bahkan mungkin ada orang yang mengira bahwa di balik sikap tenangmu terdapat karakter yang jauh berbeda. Namun ketika energi pertama yang muncul justru Knight of Cups, penilaian tersebut seolah mulai dipatahkan satu persatu,
Karena Knight of Cups menunjukkan seseorang yang sebenarnya mempunyai perasaan cukup dalam. Kamu mungkin tidak selalu menunjukkannya. Kamu mungkin bukan tipe orang yang setiap saat mengatakan apa yang ada di hati. Tetapi ketika kamu sudah peduli kepada seseorang, kepedulianmu bukan sekadar kata-kata. Ada kecenderungan kamu memperhatikan hal-hal kecil. Kamu bisa mengingat bagaimana seseorang memperlakukanmu. Kamu juga bisa mengingat kebaikan orang lain dalam waktu yang cukup panjang. Dan menariknya, kamu pun bisa mengingat ketika orang lain sedang mengalami masa sulit, meskipun orang tersebut tidak pernah meminta pertolongan secara langsung. Jadi energi Knight of Cups di sini seperti mengatakan, orang ini ternyata mempunyai hati yang jauh lebih lembut daripada yang selama ini dibicarakan. Mungkin ada orang yang mengira kamu hanya memikirkan diri sendiri. Tetapi, semakin dekat seseorang mengenal kamu, semakin terlihat bahwa kamu sebenarnya mempunyai kepedulian yang cukup besar. Hanya saja, kamu tidak selalu merasa perlu memperlihatkannya kepada semua orang. Dan menurutku ini penting, karena ada perbedaan antara menjadi orang baik dan berusaha terlihat baik. Energi yang terbaca di sini justru lebih dekat kepada seseorang yang tidak merasa perlu mengumumkan setiap hal baik yang dilakukannya. Kalau kamu menolong seseorang, kamu tidak selalu merasa perlu menceritakannya. Kalau kamu memaafkan seseorang, belum tentu orang lain mengetahui seberapa besar proses yang kamu lalui sebelum akhirnya bisa melepaskan kejadian tersebut. Kalau kamu memilih diam ketika sebenarnya kamu mempunyai banyak hal untuk dikatakan, orang lain mungkin hanya melihat diammu. Mereka tidak melihat pertimbangan yang terjadi dalam dirimu. Inilah mengapa Knight of Cups terasa sangat kuat. Ada kemungkinan seseorang pernah menyangka bahwa ketenanganmu adalah kepura-puraan. Namun semakin diamati, semakin terlihat bahwa sebenarnya kamu memang mempunyai sisi lembut seperti itu. Kamu bisa tegas, kamu bisa marah, kamu bisa kecewa, kamu bisa memilih pergi, tetapi jauh di dalam dirimu, kamu masih mempunyai kemampuan untuk melihat manusia sebagai manusia. Kamu masih bisa memahami bahwa setiap orang mempunyai kelemahan. Kamu masih bisa memberikan kesempatan, meskipun memang setelah pengalaman tertentu, sekarang kamu mungkin jauh lebih berhati-hati dalam menentukan siapa yang pantas mendapatkan kesempatan tersebut. Knight of Cups juga sering membawa simbol ketulusan hati. Jadi ada kemungkinan yang membuat seseorang terkejut adalah mereka awalnya mencoba mencari sesuatu yang buruk tentang kamu, tetapi justru menemukan energi yang cukup lembut. Bayangkan seseorang datang sambil membawa sebuah anggapan. Dia mungkin berpikir, pasti ada sesuatu tentang orang ini. Pasti tidak mungkin semua yang terlihat itu benar. Coba kita lihat sebenarnya dia seperti apa. Namun kartu yang muncul justru Knight of Cups. Secara simbolis, ini seperti sebuah jawaban kalau kamu ingin tahu apa yang paling menonjol dari dirinya. Lihat bagaimana dia memperlakukan orang yang benar-benar dia sayangi. Karena di sanalah sifatmu lebih mudah terlihat. Mungkin kamu pernah menjadi orang yang tetap membantu seseorang meskipun hubungan kalian sudah tidak sedekat dahulu. Mungkin kamu pernah mendoakan orang yang bahkan sudah tidak berada dalam kehidupanmu. Mungkin kamu pernah memilih tidak membalas perlakuan seseorang karena kamu merasa tidak semua hal perlu dibalas dengan cara yang sama. Bukan berarti kamu selalu mengalah. Tidak. Kartu berikutnya nanti justru memperlihatkan bahwa kamu mempunyai batasan yang cukup jelas. Namun yang pertama terbaca adalah hatimu. Dan menurutku, inilah bagian yang membuat tema reading ini menjadi menarik. Karena orang-orang mungkin lebih mudah melihat penampilan, cara bicara, pencapaian, pekerjaan, lingkungan, atau bagaimana kamu membawa diri. Tetapi, tidak semua orang mengetahui sisi emosionalmu. Knight of Cups mengatakan bahwa di balik semua itu, masih ada seseorang yang bisa tersentuh oleh hal sederhana. Kamu mungkin senang ketika melihat orang lain bahagia.
Kamu mungkin merasa tidak tega melihat seseorang dipermalukan. Kamu mungkin tidak suka ketika ada orang yang sengaja menjatuhkan orang lain hanya untuk terlihat lebih hebat. Ada nilai tertentu yang kamu pegang, dan nilai tersebut mungkin tidak banyak kamu ceritakan. Itulah yang membuat seseorang yang mencoba memahami kamu menjadi sedikit terkejut. Karena mungkin sebelumnya ada yang menggambarkan kamu sebagai orang yang sangat berbeda, tetapi hasilnya tidak cocok. Ada ketidaksesuaian antara cerita yang beredar dengan energi yang muncul. Seolah-olah seseorang berkata, "Loh, katanya orang ini begini. Kok yang terlihat justru beda?" Dan disinilah cerita kita mulai semakin menarik. Sebab Knight of Cups baru kartu pertama. Kartu kedua jauh lebih kuat dalam berbicara mengenai bagaimana kamu berhubungan dengan manusia lain. Setelah Knight of Cups, kita mempunyai Two of Cups. Dan ini menarik sekali. Kalau Knight of Cups berbicara tentang isi hati dan bagaimana perasaan bekerja di dalam dirimu, Two of Cups berbicara tentang apa yang terjadi ketika energi tersebut bertemu dengan orang lain. Two of Cups identik dengan hubungan dua arah. Ada rasa saling menghargai. Ada komunikasi. Ada pertemuan. Ada kemampuan membangun hubungan yang berdasarkan keseimbangan. Dan dalam tema reading hari ini, kartu ini seperti memperlihatkan bahwa salah satu hal yang paling membuat orang salah menilai kamu adalah cara kamu berhubungan dengan orang lain. Dari luar, mungkin kamu terlihat sangat mandiri. Kamu seperti orang yang bisa berjalan sendirian. Kamu juga bisa terlihat seperti seseorang yang tidak terlalu membutuhkan pengakuan dari lingkungan. Bahkan ada kemungkinan orang melihatmu sebagai pribadi yang cukup tertutup. Tetapi Two of Cups mengatakan bahwa ketika kamu sudah bertemu seseorang yang mempunyai frekuensi komunikasi yang cocok, sebenarnya kamu bisa menjadi orang yang sangat menyenangkan. Kamu bisa mendengarkan, kamu bisa bercanda, kamu bisa bertukar pendapat, kamu bisa memberikan ruang, kamu tidak selalu harus menjadi pusat perhatian, dan kamu pun tidak selalu membutuhkan orang lain untuk mengikuti semua keinginanmu. Justru, kamu menghargai hubungan yang seimbang. Kalau kamu menghormati seseorang, kamu ingin dihormati juga. Kalau kamu memberikan kejujuran, kamu berharap mendapatkan kejujuran. Kalau kamu memberikan waktu, setidaknya kamu ingin orang lain menghargai waktu tersebut. Sederhana. Tetapi ternyata tidak semua orang mampu melakukannya. Dan mungkin disinilah kamu sering disalahpahami. Ketika hubungan sudah tidak seimbang, kamu perlahan bisa menarik diri. Orang kemudian mengatakan, dia berubah. Padahal mungkin bukan kamu yang tiba-tiba berubah. Kamu hanya menyadari bahwa hubungan tersebut sudah tidak berjalan dua arah. Two of Cups menunjukkan bahwa salah satu nilai yang cukup kuat dalam dirimu adalah timbal balik yang sehat. Kamu bisa memberikan banyak hal kepada orang lain. Tetapi semakin dewasa, kamu juga belajar bahwa memberi terus-menerus kepada seseorang yang tidak pernah menghargainya hanya akan membuatmu lelah. Maka kamu mulai belajar memilih siapa yang layak mendapatkan waktumu, siapa yang boleh mengetahui kehidupan pribadimu, siapa yang bisa kamu percaya, siapa yang hanya bisa berada pada jarak tertentu, dan bisa jadi perubahan itulah yang kemudian disalahartikan oleh sebagian orang. Mereka mengira kamu menjadi sombong. Mereka mengira kamu sekarang terlalu pilih-pilih. Padahal kalau kita melihat Two of Cups, sebenarnya yang kamu cari hanyalah hubungan yang sehat. Kamu tidak meminta semua orang menyukaimu. Kamu juga tidak membutuhkan semua orang mengerti dirimu. Tetapi setidaknya ketika seseorang masuk cukup dekat ke dalam kehidupanmu, kamu ingin hubungan tersebut dibangun berdasarkan rasa menghargai. Dan hal lain yang terasa kuat dari Two of Cups adalah kemungkinan orang-orang yang pernah benar-benar mengenalmu justru mempunyai cerita berbeda mengenai kamu. Ini bisa menjadi bagian yang membuat seseorang semakin bingung. Bayangkan ada orang yang datang membawa cerita negatif tentang kamu. Namun ketika dia bertanya kepada orang yang pernah bekerja bersamamu, jawabannya berbeda. Ketika dia bertanya kepada seseorang yang pernah kamu bantu, jawabannya berbeda.
Ketika dia berbicara kepada orang yang pernah mempunyai hubungan baik denganmu, jawabannya juga berbeda. Akhirnya muncul pertanyaan, kalau orang ini memang seburuk cerita yang beredar, kenapa cukup banyak orang justru merasa nyaman dengannya? Nah, ini yang menarik. Two of Cups bukan berarti semua orang menyukaimu. Tidak mungkin semua manusia menyukai satu orang. Tetapi kartu ini memperlihatkan bahwa kamu mempunyai kemampuan membangun hubungan tulus dengan orang-orang tertentu. Dan hubungan seperti itu tidak mudah dibuat-buat dalam jangka panjang. Seseorang mungkin bisa berpura-pura baik selama 1 hari, mungkin 1 minggu. Tetapi ketika hubungan berlangsung bertahun-tahun, sifat asli biasanya mulai terlihat. Maka bisa saja ada seseorang yang semakin penasaran setelah menyadari bahwa beberapa hubungan dalam kehidupanmu ternyata bertahan cukup lama. Ada orang-orang yang tetap menghargai kamu. Ada orang-orang yang masih mengingat kebaikanmu. Ada juga orang yang mungkin sudah lama tidak berkomunikasi denganmu, tetapi ketika namamu disebut, mereka tetap mempunyai pandangan baik. Dan itulah energi Two of Cups. Kamu mempunyai jejak hubungan, bukan berarti semuanya sempurna. Ada hubungan yang selesai, ada pertemanan yang berakhir, ada orang yang sekarang tidak lagi bersamamu. Tetapi berakhirnya hubungan tidak selalu berarti hubungan tersebut sepanjang waktu buruk. Kamu mungkin pernah hadir dengan tulus, kamu pernah mencoba, kamu pernah memberikan kesempatan, dan ketika akhirnya harus berjalan ke arah berbeda, kamu belajar menerimanya. Two of Cups juga bisa menunjukkan bahwa auramu terasa berbeda ketika kamu berada bersama orang yang tepat. Kamu mungkin lebih banyak tersenyum, lebih mudah berbicara, lebih ringan, lebih terbuka, sehingga seseorang yang biasanya hanya melihat kamu dari jauh mungkin akan kaget ketika melihat versi dirimu bersama orang-orang terdekat. Mereka mungkin berpikir, loh, ternyata orang ini lucu juga. Ternyata dia bisa seramah itu. Ternyata dia perhatian. Ternyata selama ini, yang aku lihat hanya permukaannya. Inilah mengapa reading ini terasa seperti sebuah pembongkaran persepsi. Yang dibongkar bukan rahasia besar tentang hidupmu. Yang terbongkar justru perbedaan antara siapa dirimu menurut cerita orang dan siapa dirimu ketika benar-benar dikenal. Dan untuk kalian yang ingin personal reading, sedang ada promo melalui website hanya 15.000 untuk 1 pertanyaan. Link ada di deskripsi. Silakan gunakan personal reading kalau memang kalian ingin membahas situasi yang lebih spesifik, karena collective reading seperti ini tentunya tidak akan sama persis untuk semua orang. Sekarang kita masuk ke kartu ketiga. Dan menurutku kartu ketiga inilah yang menjelaskan mengapa, meskipun hatimu lembut, tidak semua orang berani mempermainkanmu. Karena kita mempunyai King of Wands, setelah Knight of Cups dan Two of Cups yang energinya cukup lembut, tiba-tiba muncul King of Wands. Dan menurutku kombinasi ini sangat cantik, karena kartu ini mengatakan bahwa kebaikanmu tidak lahir dari ketidakmampuan melawan. Kamu baik bukan karena kamu tidak mampu bersikap tegas, kamu memilih tenang bukan karena tidak bisa berbicara. Kamu memilih tidak membalas, bukan berarti tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. King of Wands memperlihatkan karakter yang cukup kuat. Ada keberanian, ada harga diri, ada kepemimpinan. Ada keyakinan terhadap diri sendiri yang semakin terbentuk karena perjalanan hidup. Dan mungkin justru bagian inilah yang paling sering membuat orang salah memahami kamu. Karena manusia seringkali mempunyai kecenderungan memberi label. Kalau seseorang lembut, dianggap lemah. Kalau seseorang tegas, dianggap kasar. Kalau seseorang diam, dianggap tidak tahu. Kalau seseorang percaya diri, dianggap tinggi hati. Padahal manusia jauh lebih kompleks daripada satu label. Dan energi kamu hari ini seperti menunjukkan 2 sisi sekaligus. Knight of Cups, kamu punya hati. Two of Cups, kamu mampu membangun hubungan. King of Wands, tetapi kamu tetap punya pendirian.
Jadi orang yang mencoba mencari kelemahanmu mungkin justru menemukan bahwa kamu cukup sulit digoyahkan ketika sudah mengetahui apa yang kamu yakini. Ini bukan keras kepala, lebih kepada kemampuan berdiri pada keputusan tertentu setelah kamu sudah mempertimbangkannya. Kamu mungkin bisa mendengar pendapat orang, kamu bisa menerima kritik, kamu bisa mengubah pikiran kalau memang ada alasan yang masuk akal. Tetapi kamu tidak mudah mengikuti seseorang hanya karena orang tersebut berbicara paling keras. King of Wands punya energi seperti, aku mendengar pendapatmu, tetapi aku tetap berhak menentukan jalan hidupku sendiri. Dan menurutku banyak dari kalian yang mungkin baru mempunyai energi seperti ini setelah melewati perjalanan cukup panjang. Dulu mungkin kamu terlalu mudah merasa tidak enak. Dulu mungkin kamu terlalu memikirkan apa kata orang. Dulu mungkin kamu takut dianggap jahat hanya karena mengatakan tidak. Tetapi kehidupan perlahan mengajarkan bahwa terus mengatakan iya kepada semua orang bukan selalu bentuk kebaikan. Kadang kamu harus mengatakan tidak. Kadang kamu harus menjaga energi. Kadang kamu harus meninggalkan tempat yang membuatmu terus merasa kecil. Kadang kamu harus berhenti menjelaskan diri kepada orang yang memang sudah memutuskan untuk salah memahami kamu. King of Wands menunjukkan bahwa sekarang ada api kepercayaan diri yang mulai tumbuh. Dan orang bisa merasakannya. Makanya aura yang muncul dari kamu tidak hanya lembut. Ada kekuatan, ada wibawa, ada rasa, orang ini tahu siapa dirinya. Walaupun mungkin kamu sendiri terkadang masih mempunyai keraguan. Tapi saat berada di depan orang lain, ada sesuatu dari pembawaanmu yang membuat orang memperhatikan. Tidak selalu soal penampilan. Kadang cara seseorang duduk bisa membawa energi. Cara berbicara, cara memandang, cara menjawab pertanyaan, cara tidak bereaksi terhadap provokasi. Justru orang yang tidak gampang terpancing sering membuat orang lain semakin penasaran. Dan King of Wands punya karakter seperti itu. Kamu bisa memilih kapan harus berbicara. Kamu juga tahu kapan lebih baik diam. Ada sebuah kendali. Dan kalau kita menghubungkannya dengan tema reading, seseorang mungkin datang dengan harapan menemukan titik kelemahan. Tetapi setelah semakin jauh melihat, yang muncul justru pemahaman. Orang ini bukan orang sembarangan. Bukan karena status. Bukan karena kekayaan. Bukan karena jabatan. Tetapi karena karakter. Ada jenis kekuatan yang tidak bisa dibeli, yaitu kemampuan seseorang tetap menjadi dirinya sendiri meskipun pernah mengalami banyak hal. Dan bisa jadi, sebagian dari kalian pernah melewati masa yang cukup berat. Pernah dikhianati, pernah diremehkan, pernah disalahpahami, pernah dianggap tidak akan mampu. Pernah berada dalam situasi di mana kamu harus bangkit sendiri. Namun setelah semua itu, kamu masih bisa menjadi Knight of Cups. Itulah yang menarik. Kamu masih mempunyai hati, karena terkadang perjalanan berat membuat seseorang menjadi dingin. Tetapi pada energi ini, perjalanan justru membuatmu lebih pandai menentukan siapa yang pantas mendapatkan kelembutanmu. Jadi kalau seseorang mengatakan auramu lebih bersih daripada yang dibayangkan, mungkin maksud simboliknya bukan kamu manusia tanpa kesalahan. Semua orang mempunyai kekurangan. Tetapi yang terlihat adalah tidak ada niat sebesar yang mungkin dituduhkan kepadamu untuk menjatuhkan orang lain. Kamu lebih sibuk membangun hidupmu sendiri. King of Wands sangat produktif. Dia mempunyai tujuan. Dia ingin bergerak. Dia ingin menciptakan sesuatu. Dan ini bisa menggambarkan seseorang yang pikirannya sudah terlalu penuh dengan target hidup sendiri, sehingga sebenarnya tidak mempunyai banyak waktu untuk mengurusi drama orang lain. Lucunya, kadang justru orang seperti ini yang banyak dibicarakan. Kamu sibuk dengan urusanmu. Orang lain sibuk bertanya-tanya tentang kamu. Kamu sedang berpikir bagaimana menyelesaikan pekerjaan. Orang lain sedang berpikir
Kenapa kamu tidak merespons mereka? Kamu sedang membangun masa depan. Orang lain masih membicarakan apa yang terjadi beberapa waktu lalu. Itulah perbedaan fokus. King of Wands menunjukkan energi yang mengarah ke depan. Kamu mungkin masih mengingat masa lalu, tetapi kamu tidak ingin tinggal di sana. Ada sesuatu yang ingin kamu capai. Bisa mengenai pekerjaan, usaha, keluarga, kreativitas, keuangan, atau sekadar ingin mempunyai kehidupan yang jauh lebih damai. Dan semakin kamu menuju versi tersebut, semakin terlihat perubahan pada pembawaanmu. Kamu menjadi tidak mudah bereaksi, bukan karena tidak peduli, tetapi karena mulai mengetahui apa yang layak mendapatkan perhatianmu. Dan mungkin seseorang yang mencoba membaca kamu justru melihat satu hal, dia tidak membawa energi ingin menghancurkan siapa-siapa. Dia hanya ingin kehidupannya berjalan. Itu sangat berbeda. Apalagi kemudian kartu terakhir muncul. Dan menurutku, kartu terakhir menjadi semacam jawaban final terhadap seluruh reading ini. Karena kita mempunyai Ten of Cups. Dan kalau aku harus memilih satu kartu yang paling menggambarkan bagaimana reading ini berakhir, mungkin Ten of Cups adalah kartu yang sempurna. Karena Ten of Cups berbicara mengenai kedamaian emosional, keharmonisan keluarga, orang-orang yang terasa seperti rumah, kebahagiaan yang tidak harus selalu dipamerkan, sebuah kehidupan yang terasa cukup. Dan kartu ini seolah mengatakan bahwa di balik banyak hal yang orang pikirkan tentang kamu, sebenarnya keinginan terdalam kamu cukup sederhana. Kamu ingin hidup tenang. Kamu ingin berada bersama orang yang kamu sayangi. Kamu ingin mempunyai rumah atau lingkungan yang terasa nyaman. Kamu ingin bisa tertawa tanpa memikirkan siapa yang tidak menyukaimu. Kamu ingin bekerja tanpa terlalu banyak konflik. Kamu ingin mempunyai orang yang ketika kamu pulang, kamu tidak perlu memakai pertahanan. Ten of Cups tidak berbicara tentang kebutuhan membuktikan diri kepada dunia. Justru sebaliknya. Kartu ini berbicara tentang momen ketika seseorang akhirnya sadar bahwa ketenangan jauh lebih berharga dibandingkan kemenangan dalam perdebatan. Dan mungkin kamu sudah sampai pada tahap itu. Dulu mungkin kamu ingin menjelaskan semuanya. Ketika orang salah paham, kamu ingin meluruskan. Ketika ada cerita tentang kamu ingin membantah. Ketika seseorang menuduh sesuatu, kamu ingin memberikan bukti. Tetapi sekarang energimu perlahan berubah. Ada bagian dari dirimu yang mengatakan, kalau kamu mau mengenalku, kenali aku secara langsung. Kalau tidak, aku tidak bisa mengendalikan cerita apa yang ingin kamu percaya. Dan itu bentuk kedewasaan yang sangat berbeda. Ten of Cups seperti menunjukkan bahwa kamu sekarang lebih memikirkan siapa yang tetap bersamamu daripada siapa yang pergi. Kamu lebih menghargai 5 orang yang sungguh-sungguh daripada 50 orang yang datang hanya karena penasaran. Kamu lebih memilih satu hubungan yang damai daripada banyak hubungan yang membuatmu terus mempertanyakan diri sendiri. Dan menurutku, ini juga menjelaskan mengapa auramu dalam reading ini terasa lebih ringan. Karena ada proses melepaskan. Mungkin kamu sudah mulai berhenti membawa kemarahan lama. Bukan berarti kamu melupakan semuanya, tetapi kamu tidak ingin menjadikan luka lama sebagai pusat kehidupanmu. Ada keinginan untuk melangkah. Dan ketika seseorang mulai berhenti membawa semua beban lama setiap hari, energi yang terpancar memang terasa berbeda. Kamu lebih tenang, lebih santai, lebih jarang terpancing. Bahkan mungkin ada orang yang merasa kamu sekarang berbeda. Dan sebenarnya iya, kamu memang berbeda. Karena ada hal-hal yang dulu terasa sangat penting, sekarang tidak lagi mempunyai kekuatan yang sama atas dirimu. Dulu komentar seseorang bisa merusak satu hari. Sekarang mungkin kamu hanya mengatakan, "Oh begitu." Lalu lanjut makan. Dulu seseorang tidak membalas pesan bisa membuatmu berpikir panjang.
Sekarang kamu memahami bahwa manusia mempunyai kesibukan. Dulu ketika seseorang meninggalkanmu, kamu merasa harus mengejar penjelasan. Sekarang kamu mulai belajar bahwa tidak semua penutupan harus datang dalam bentuk percakapan panjang. Kadang penutupan datang dari kesadaran, aku sudah melakukan bagianku. Dan Ten of Cups memberikan kedamaian itu. Ini juga bisa berkaitan dengan keluarga atau lingkaran terdekat. Ada kemungkinan salah satu alasan kamu kuat adalah kamu mempunyai sesuatu atau seseorang yang ingin kamu lindungi. Keluarga, anak, orang tua, pasangan, teman dekat, atau bahkan masa depanmu sendiri. Kamu tidak ingin hidupmu terus terseret ke dalam persoalan yang tidak ada habisnya, karena kamu tahu ada hal jauh lebih berharga yang membutuhkan perhatianmu. Dan ketika energi seperti ini terbaca, wajar kalau seseorang yang sebelumnya mempunyai prasangka menjadi kaget. Karena mungkin ekspektasinya adalah menemukan seseorang yang penuh dendam. Tetapi yang muncul malah Knight of Cups. Ekspektasinya menemukan seseorang yang tidak mampu mempertahankan hubungan. Tetapi muncul Two of Cups. Ekspektasinya menemukan pribadi yang lemah. Tetapi muncul King of Wands. Dan ketika mereka ingin melihat tujuan akhirnya, muncul Ten of Cups. Seolah seluruh kartu berkata, orang ini sebenarnya hanya ingin hidup dengan damai, berkembang, mempunyai hubungan yang sehat, dan berada bersama orang-orang yang benar-benar dia sayangi. Jadi siapa sebenarnya yang paling sibuk? Kamu atau mereka? Karena kartu-kartu ini justru menunjukkan kamu sedang mengarah kepada kehidupanmu sendiri. Kalau seluruh kartu kita satukan, ada satu alur yang sangat jelas. Knight of Cups menunjukkan hati yang masih bisa merasa. Two of Cups menunjukkan kemampuan membangun hubungan yang tulus dan seimbang. King of Wands menunjukkan kekuatan karakter dan harga diri. Dan Ten of Cups menunjukkan tujuan yang sebenarnya kamu cari adalah kebahagiaan, kedamaian, serta lingkungan yang sehat. Nah, kombinasi ini sangat menarik karena menunjukkan keseimbangan. Kamu bukan orang yang lembut tanpa batas, tetapi kamu juga bukan orang kuat yang kehilangan rasa. Kamu mempunyai keduanya. Ada sisi lembut, ada sisi tegas, ada kemampuan menyayangi, ada kemampuan pergi, ada kemampuan memberikan kesempatan, ada kemampuan mengatakan cukup. Dan mungkin justru kombinasi inilah yang tidak dipahami oleh orang yang hanya mengenalmu dari cerita. Seseorang mungkin mendengar, dia susah. Padahal mungkin yang sebenarnya terjadi adalah kamu tidak mudah diperlakukan sembarangan. Seseorang mengatakan, dia berubah. Padahal kamu hanya berhenti memberikan akses kepada orang yang berkali-kali melewati batas. Ada yang mengatakan, sekarang dia berbeda. Ya, mungkin memang berbeda. Karena manusia seharusnya berkembang. Kamu tidak mungkin melewati berbagai pengalaman, lalu tetap menjadi versi yang sama. Yang penting adalah, kamu tidak kehilangan dirimu di tengah perubahan itu. Dan kartu hari ini mengatakan, sepertinya masih ada sesuatu yang sangat lembut di dalam dirimu. Kamu masih bisa menyayangi, masih bisa tertawa, masih bisa berharap, masih percaya bahwa hubungan yang sehat itu ada. Masih mempunyai mimpi tentang hidup yang lebih baik. Itulah yang menurutku paling indah dari seluruh reading ini. Bukan tentang membuat orang lain menyesal. Bukan tentang membuktikan bahwa mereka salah. Tetapi tentang menyadari, kamu tidak perlu menjadi seperti cerita yang dibuat orang tentangmu. Kamu cukup menjadi dirimu sendiri. Karena cepat atau lambat, orang yang benar-benar berinteraksi denganmu akan membentuk penilaiannya sendiri. Dan orang yang memang berniat salah memahami kamu, mungkin tidak akan berubah, bahkan setelah melihat banyak bukti. Itu pun tidak masalah. Tidak semua manusia harus menjadi penonton perjalananmu. Tidak semua manusia harus diberi tempat di barisan depan kehidupanmu. Ada orang yang hanya lewat.
Ada orang yang hanya mengenal satu bab. Ada yang datang ketika kamu sedang berada dalam masa sulit, lalu menganggap versi itulah seluruh dirimu. Padahal mereka tidak melihat bab berikutnya. King of Wands dan Ten of Cups mengatakan, masih ada banyak ruang untuk perkembangan. Masih ada kemungkinan bertemu orang-orang yang jauh lebih sesuai. Masih ada kesempatan untuk membangun hidup yang membuatmu lebih nyaman. Jadi, kalau akhir-akhir ini ada situasi yang membuatmu bertanya, kenapa orang salah paham terus sama aku? Mungkin pesan reading ini sederhana. Tidak semua kesalahpahaman harus kamu perbaiki. Sebagian akan diperbaiki oleh waktu. Sebagian akan dijawab oleh tindakanmu. Sebagian lagi akan kehilangan relevansinya ketika kehidupanmu sudah bergerak terlalu jauh. Dan suatu hari, mungkin orang yang dulu percaya cerita tertentu akan melihat sendiri. Oh, ternyata bukan begitu. Tidak perlu perayaan. Tidak perlu datang meminta pengakuan. Kamu cukup tersenyum dan melanjutkan hidup. Karena Ten of Cups mengatakan hadiah terbaik bukan ketika orang lain akhirnya mengakui kamu. Hadiah terbaik adalah ketika pendapat mereka sudah tidak menentukan kedamaianmu. Oke kamu, sampai di sini dulu pembacaan kita hari ini. Dan kalau dari awal sampai akhir ada bagian yang terasa sangat relate dengan keadaan kamu, jangan abaikan perasaan itu. Bisa jadi, memang ada pesan tertentu yang sedang ingin kamu sadari. Terutama kalau selama ini kamu merasa sering disalahpahami. Kadang orang hanya melihat apa yang ada di permukaan. Mereka melihat diamnya kamu, cara kamu bersikap, cara kamu menjaga jarak, atau perubahan yang kamu lakukan, lalu membuat kesimpulan sendiri. Padahal mereka tidak tahu apa yang sebenarnya sudah kamu lewati. Dan menariknya, pembacaan kali ini justru menunjukkan bahwa ada seseorang yang mungkin mulai melihat kamu dengan cara yang berbeda. Yang tadinya menilai, sekarang memperhatikan. Yang tadinya merasa tahu siapa kamu, sekarang justru bertanya-tanya. Dan yang tadinya mungkin mengira kamu punya energi negatif, malah bisa jadi dibuat sadar bahwa kamu jauh lebih kuat dan lebih bersih daripada prasangka mereka. Kalau kamu merasa pembacaan ini menggambarkan keadaanmu, aku ingin kamu tulis di kolom komentar. Boleh ceritakan apa yang kamu rasakan, boleh tulis inisial seseorang, atau cukup tulis satu kalimat sederhana yang mewakili energimu hari ini. Komentar kamu sangat berarti untuk channel ini. Jangan takut untuk ikut berpartisipasi, karena setiap komentar, like, dan dukungan kamu membantu Queen of Pentacles Tarot berkembang semakin pesat. Dan untuk kamu yang punya pertanyaan yang jauh lebih personal dan ingin mendapatkan pembacaan yang fokus pada situasimu sendiri, kamu masih bisa menghubungi nomor WhatsApp yang ada di video ini. Personal reading hanya 35.000 untuk satu pertanyaan dan khusus untuk 5 orang tercepat. Kalau memang ada sesuatu yang selama ini mengganggu pikiranmu, mungkin kamu tidak harus terus menebak-nebak sendirian. Terima kasih sudah menemani aku sampai akhir. Jangan lupa subscribe Queen of Pentacles Tarot, nyalakan notifikasi, dan tentu saja tinggalkan komentar kamu di bawah. Aku akan bertemu kamu lagi di pembacaan berikutnya. Jaga energimu, jangan biarkan penilaian orang lain membuat kamu meragukan dirimu sendiri. Sampai jumpa di Queen of Pentacles Tarot.